Halo, nama saya Arsenius Sutandio. Saya adalah founder dari Indo Kombucha dan mempunyai pengalaman membuat kombucha dari tahun 2004. Jadi sampai saat ini sudah hampir kira-kira 16 tahun ya. Dulu membuat kombucha itu bersama ayah saya untuk keperluan keluarga sebenarnya, untuk keluarga sendiri aja. Dan selama 16 tahun ini kita sudah mendapatkan banyak manfaat dari membuat kombucha ini. Ya, awalnya saya tuh nggak ada pengetahuan di bidang kedokteran atau kesehatan atau apa. Saya kuliah komputer di manajemen informatika waktu itu, dan dapat gelar Eskom. Kemudian saya kerja selama 12 tahun di 2 perusahaan, dan kemudian saya mengambil satu keputusan terbesar dalam hidup saya. Ya, saya keluar kerja dan kemudian saya menekuni bidang kombucha ini. Dan akhirnya gelar Eskom saya berubah jadi sarjana kombucha. Ya, dan sekarang saya mempunyai satu brand kombucha yaitu Indo Kombucha. Saya juga ada website, silahkan dilihat, namanya indokombucha.com. Dan kemudian ada juga sosial media ya, Instagram dan Facebook, namanya juga sama, Indo Kombucha. Silahkan di follow kalau misalkan dirasa bermanfaat ya. Dan hari ini saya akan menjelaskan apa itu kombucha ya, tentang secara singkatnya, cara pembuatannya, dan kemudian juga pemberian rasa untuk kombucha. Oke, kita simak ya. Baik, mungkin ada yang belum tahu apa itu kombucha ya. Jadi kombucha itu sebenarnya kultur dari bakteri dan ragi yang hidup berdampingan dalam satu koloni berupa lapisan gel kayak gelatin gitu. Nah, untuk mempermudahnya, untuk menjelaskan apa itu kombucha, ada penjelasannya dalam bentuk singkatan, yaitu SCOBY, SCOBY, yang disingkat dalam bahasa Inggris yaitu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast ya. Jadi koloni dari bakteri dan ragi yang hidup dalam satu koloni begitu. Si SCOBY ini dia tinggal di air ya, yang mengandung gula. Dia hidup dari si raginya itu, dihidup dari gulanya itu ya, kemudian dia menghasilkan alkohol, dan kemudian si alkoholnya diolah lagi oleh si bakteri dan menghasilkan asam ya. Dan itu yang proses itu yang disebut dengan fermentasi teh kombucha ya. Nah, ini penampakannya tuh seperti ini. Airnya ini adalah air kombucha ya, yang sudah jadi cuka. Kemudian si kulturnya itu seperti ini. Ini gelatin berbentuk gel gitu, dan ini kenyal ya. Yang disebut SCOBY itu adalah ini atau kombuchanya. Sedangkan airnya itu disebutnya teh kombucha karena bahan dasarnya adalah teh gitu. Oke. Nah, ini yang belum tahu, ini adalah disebut kombucha. Oke, sejarah kombucha nih, banyak orang yang tanya, emang sejarahnya kok kombucha bisa ada di dunia ini, gimana sih asalnya gitu ya. Nggak ada yang tahu aslinya si benda itu tuh muncul di mana, munculnya bagaimana. Ada yang bilang itu peninggalan dari makhluk UFO ditinggal di bumi gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Tapi ada beberapa cerita juga, dan sebenarnya ini cerita ada beberapa versi sih ya, ada beberapa versi, tapi yang saya percayai adalah ada seorang tabib dari Korea yang bernama Tabib Kombu ya. Dia sedang mengadakan perjalanan ke Jepang, dan kemudian dia dipanggil oleh Kaisar Jepang untuk menyembuhkan sakit pada pencernaannya yang kronis waktu itu. Kemudian
si tabib kombu ini dia mengeluarkan ramuan teh dan diminumkan kepada si kaisarnya itu, dan setelah beberapa lama penyakitnya sembuh gitu. Nah, oleh si kaisar itu ramuan dari tabib kombu itu disebutnya kombucha, yaitu teh dari dokter kombu ya. Karena cha itu kan dalam bahasa Jepang atau di Cina juga disebutnya itu sama dengan teh gitu. Jadi tehnya dokter tabib kombu ya. Dari situ kemudian menyebar dari Asia Tenggara Asia Tenggara, kemudian ke Asia besar, ke Eropa Timur ya, Jerman, Rusia, dan kemudian menyebar ke seluruh negara gitu. Ada yang versinya itu, kemudian juga ada yang bilang bahwa kombucha itu asalnya memang dari Jepang. Ada yang bilang juga dari Manchuria, ada yang bilang dari Tibet, dari Jerman, dari Rusia. Saya belum menemukan literatur yang lengkapnya seperti apa, tapi yang saya percayai karena banyak diceritakan ya yang dari Korea itu ya. Oke, sekarang kita membahas bahan baku untuk membuat teh ya. Ada 3 komponen besar dalam membuat teh kombucha, yaitu teh, gula, dan air ya. 3 komponen besar ini yang paling banyak mendapatkan pertanyaan sih ya. Tapi kita simak dulu video yang singkat ya, seperti ini. Oke, tadi kita sudah melihat video tentang bahan baku dari kombucha ya. Tadi ada teh dan gula. Kita akan bahas bahan baku dari teh sendiri. Yang pertama adalah tehnya ya. Sebenarnya teh itu bisa pakai apapun ya, dari teh hitam, teh hijau, teh putih, atau jenis-jenis teh yang lainnya. Teh hijau juga ada banyak jenisnya, teh hitam ada banyak jenisnya, itu bebas pakai apapun ya, yang ada di pasaran atau yang dari luar negeri ya. Kemudian misalkan dari Cina, misalkan ada teh oolong atau teh pu'er atau yang lain-lainnya, itu bisa digunakan. Kemudian ada teh dari Jepang, misalkan ocha atau sencha, ada genmaicha dan yang lain-lainnya, itu bisa digunakan juga. Kemudian kalau tadi Anda perhatikan ada bunga rosella ya. Jadi bunga rosella itu pun sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi pengganti dari teh ya. Apapun bahan baku yang alami itu bisa dipakai untuk pengganti tehnya ya. Misalkan tadi bunga bisa memakai bunga rosella, terus juga bisa memakai bunga telang, bisa memakai bunga melati ya, terus juga bunga-bunga lainnya yang memang edible flower gitu. Kemudian juga bisa diganti misalkan dengan buah-buahan ya, bisa pakai buah naga, bisa pakai apel, bisa pakai yang lain-lainnya ya, itu sebagai pengganti tehnya. Kemudian juga bisa menggunakan rempah-rempah misalkan oleh jahe atau misalkan oleh akar wangi atau apapun, itu silahkan aja. Cuman yang satu yang harus diperhatikan adalah kalau kita menggunakan bahan baku yang berwarna atau berasa yang kuat, misalkan tadi jahe ya, itu si SCOBY-nya akan mempunyai rasa atau aroma atau warna dari si perasa tadi. Jadi kalau saya pribadi itu saya nggak pernah pakai bahan baku yang lain selain dari teh sendiri ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi
itu hanya memberikan rasa pada second fermentation yang nanti saya akan jelaskan. Ya, itu jangan jadi untuk jadi bahan pemikiran kalau mau menggunakan bahan baku selain teh untuk dijadikan fermentasi pertama, ya. Itu untuk tehnya. Kemudian yang kedua adalah gula. Gula juga kita bisa pakai jenis apapun, misalkan gula putih. Ya, gula putih itu ada banyak. Gula putih yang sangat bersih, yang tadi dia dilihat di video klip. Kemudian ada gula yang kuning, ada gula yang organik. Ya, organik itu jadi warnanya kusem gitu. Ya. Kemudian juga bisa diganti dengan kita bisa menggunakan gula singkong, gula sorghum, gula merah. Itu apapun bisa dipakai, asalkan semua gula yang dipakai adalah bukan gula kimia. Contohnya apa? Gula kimia, aspartam, ya. Terus gula yang dipakai untuk diet, produk diet yang ada di pasaran itu juga nggak bagus. Kemudian gula jagung itu juga nggak bagus. Dan lagi pula gula dari stevia itu juga kurang bagus karena nggak ada kalorinya, ya. Jadi itu nggak bisa dijadikan bahan makanan untuk si raginya gitu. Itu untuk gula. Dan kemudian terakhir adalah air. Air apa yang bisa dipakai untuk membuat kombucha? Nah, ini sebenarnya agak tricky sih. Semua jenis air itu bisa dipakai. Semua jenis air minum yang layak minum itu bisa dipakai untuk membuat kombucha. Masalahnya adalah mana yang baik, mana yang tidak. Yang terbaik itu adalah air minum yang berasal dari tanah. Ya, jadi air tanah itu yang paling cocok untuk membuat kombucha karena si raginya mungkin ada mineral-mineral yang dibutuhkan untuk dirinya untuk bertumbuh. Itu si SCOBY-nya biasanya hasilnya, si baby SCOBY-nya hasilnya biasanya tebal. Ya. Dan kalau misalnya kita di daerah perkotaan mungkin air tanahnya udah nggak bagus, kita bisa pakai air ledeng, ya. Air ledengnya kemudian mau difilter atau dimasak itu bisa, ya. Lalu kalau misalkan wah air ledeng juga saya susah, ya, airnya keluarnya kecil atau nggak keluar sama sekali, itu kita bisa pakai air mineral. Air mineral saya nggak bicara mereknya apa, itu semua bisa dipakai. Cuman yang satu harus diperhatikan adalah air mineral itu mengandung ozon, dan ozon itu berfungsi untuk membunuh bakteri, ya. Sedangkan kita bekerja maksudnya kita membuat kombucha itu karena ada bakteri positifnya atau probiotik. Jadi kalau kita menggunakan air mineral yang ada ozonnya itu nanti bisa membunuh si bakteri baiknya itu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi tolong hati-hati. Caranya gimana untuk supaya pakai air mineral dan aman untuk si bakterinya? Ya, kita bisa menggunakan dengan cara memanaskan dulu si air mineral yang akan kita pakai seluruhnya. Ya, jadi kita misalkan mau pakai air mineral sebanyak 3 liter untuk membuat kombucha. Jadi si airnya itu sebanyak 3 liter dipanaskan dulu semuanya. Kemudian tunggu dingin baru diolah seperti biasa untuk membuat teh kombucha. Ya, itu salah satu triknya. Karena banyak sekali yang bertanya atau yang mengeluh gitu, si baby SCOBY-nya tuh makin lama makin tipis dan makin tipis. Itu salah satunya adalah penggunaan dari airnya, salah satu yang penting gitu ya. Oke, selanjutnya video akan dilanjutkan di sesi yang kedua untuk cara pembuatan teh kombucha. Oke, sampai nanti.